Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم إن هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik, serta nikmat Islam wal iman. Sehingga dengan nikmat tersebut Subhanahu wa taala telah memberikan kita keistiqomahan. Allah berikan kita kemudahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain ila anqal. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minal qawwamin bil qisti al-amrayn bih. Anal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min a'zami sya'airid din wa ahammul muhimmati 'alal mu'minin. Wa qad amara Allah bidzalik fi kitabih wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hatha 'alaihi wa raghaba fi wa shaddada fi tarkih. Faqala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di hari yang mulia, di waktu yang mulia, dan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melewati bulan Ramadan, melewati bulan Syawal, dan sekarang alhamdulillah Allah berikan kita nikmat bisa bertemu dengan bulan apa sekarang? Dzulqa'dah. Salah satu bulan yang istimewa. Salah satu bulan
yang sangat dimuliakan, dihormati, bahkan kita diperintahkan untuk mengagungkan bulan-bulan yang telah dimuliakan oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu bulan yang haram. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, memberitahukan kepada kita tentang jumlah bilangan bulan di sisi Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari sekian banyak bulan di sisi Allah yang telah disebutkan tadi berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Haram di sini artinya bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan oleh Allah. Sebagian ulama menyebutkan maksud daripada haram di situ annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Dinamakan bulan tersebut bulan yang haram, dihormati, diagungkan oleh Allah karena sesungguhnya ketika orang melakukan maksiat di bulan tersebut, 4 bulan tadi, siapa orang yang melakukan maksiat, ya, melakukan keburukan, asyaddu iqaban, maka siksanya sangat dahsyat. Wa ta'ata fiha aktsaru thawaban, dan bila orang melakukan ketaatan, melakukan amal kebaikan di 4 bulan tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, jadi dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang haram. 3 berurutan, 1 terpisah. Ya. Apa bulannya namanya? Empat bulan yang haram tadi apa? Yang pertama Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Nah, tiga ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya terpisah. Yang satunya apa? Bulan apa? Hah? Bulan Maret. Bulan Rajab. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu bulan yang apa nama kalau bahasa Banjar itu tegapit lah. Ya, antara bulan apa? Sya'ban dan
Jumadil akhir. Ya. Kalau bulan Arab nih yang pertama apa bulan Arab? Hah? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, bulan Arab nih harus hafal. Ya, jangan hanya hafal Januari sampai Desember. Ya, bulan Arab. Apalagi kelahiran. Ya, lahir bulan apa namanya itu nasional tahu. Bulan Arabnya Bang apa pian lahirnya? Lupa ulun. Ya. Nah, bulan Arab pun ya, kalau bisa dihafalkan. Nah, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang istimewa. Ketika seseorang melakukan ketaatan maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, setahu kita kan bulan-bulan yang mulia ini kan Ramadan. Ya. Habis Ramadan apalagi? Maulid. Ya. Kemudian setelah bulan Maulid bulan apa? Hari Raya. Ya, enggak. Nah, ternyata di dalam hitungan bulan tersebut ada 4 bulan yang disebutkan oleh Allah tadi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Ternyata setelah dilihat 4 bulan tersebut disebutkan oleh ulama yang pertama bulan Dzulqa'dah. Ya, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Dzulqa'dah banyak kejadian. Ya. Setelah Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah itulah ya, umat Islam banyak menunaikan ibadah haji. Ya, kalau bisa. Kalau ada rezekinya. Ada rezekinya. Duitnya banyak. Ya enggak, duitnya berlebihan. Tapi kada tulak-tulak. Ya. Orang diwajibkan menunaikan ibadah haji bukan hanya dipandang dari sisi dia banyak duit, bukan. Ya enggak, duitnya banyak, usahanya lancar. Ya. Tapi ketika ditanya kenapa pian nih duit banyak, tapi kada tulak-tulak haji, umroh kada juga. Oh lu nih kada wani naik pesawat. Ya. Tidak wani naik pesawat, ya macam-macam. Ketika orang menunaikan kewajiban tersebut, dia harus mempunyai keberanian zahir dan batin. Ya, walaupun duitnya ada, orangnya sehat, tapi tidak berani naik pesawat. Ya enggak. Macam-macam pikirannya kalau sudah naik pesawat. Ya. Nah, maka hal seperti itu belum diwajibkan. Ya, naik pesawat. Ya enggak, ulun aja nih sering naik pesawat sampai sekarang. Ya, tetap takut. Nah, ya karena naik pesawat nih posisinya di atas. Nyaman kalau di bawah. Di atas nih salah sedikit, ya wassalam. Ya enggak, baca apakah baca ini. Ya kalau sudah gugur enggak ada sisa. Ya. Nah, kalau lewat darat masihlah ada sisa. Ya, kalau naik mobil umpamanya masuk ke jurang, tabrakan, masih ada sisa. Ya, tapi kalau sudah pesawat, ya wassalam. Pesawatnya aja enggak ada bentuk lagi.
Ya, apalagi manusia ya. Nah, kemudian ya, yang terpenting adalah kita pasang niat dulu. Ya, jangan mengatakan udahlah tulak haji nih, tidak mungkin ulun nih tulak haji, duit tidak ada. Karena bisa dengan perkataan seperti itu, ya, engkau tidak akan disampaikan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Allah tidak akan menyampaikan engkau untuk melakukan ibadah umrah. Ya, segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, orang yang hidupnya susah bisa dia tulak umrah, bisa menunaikan ibadah haji. Mereka yang menunaikan ibadah tersebut adalah orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah. Ya, Allah yang berkehendak mereka menunaikan ibadah tersebut. Panggilan Allah. Ya kalau belum dipanggil ya tidak bisa juga. Yang penting pasang niat. Nah, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Muharram nanti ya habis haji, ya habis Dzulhijjah. Nah, ada bulan Muharram. Nah, kalau bulan Muharram itu apa bahasa kita ini bulannya? Hah? Bulan apa? Bulan bubur. Hah? Nasi apa? Nasi. Bubur Asyura. Ya enggak, bubur Asyura. Ya. Di bulan tersebut banyak keutamaan. Bulan Dzulqa'dah banyak keutamaan. Bulan Dzulhijjah banyak keutamaan. Ya. Nah, kalau bulan Dzulhijjah kan kita dianjurkan untuk puasa. Ya, terutama puasa Arafah. Ya. Orang sedang wukuf di Arafah, kita di sini puasa. Ya, pahalanya besar. Kalau bulan Muharram, ya, bulan yang di dalamnya kita dianjurkan untuk menyenangkan hati anak yatim. Apalagi anak yatim tersebut keponakan sendiri. Ya, lebih harus diperhatikan. Ya, makanya kalau bulan Muharram itu kadang-kadang orang kalau melihat anak yatim ngusap kepalanya. Ya. Karena ketika tangan tadi mengusap kepala anak yatim, ya, Allah berikan pahala sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim tadi. Ya, tapi bukan hanya ngusap. Tim sini ya tim. Buka pecinya. Bukan cuma ngusap, paham-pahamlah sendiri. Ya, biasanya dijulung duit. Nah, betungguan lah anak tadi. Aduh, ini kai ini. Ngusap aja dari tadi. Duit kada keluar. Menyenangkan hati mereka. Nah, kemudian bulan yang keempat tadi adalah bulan Rajab. Nah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang kita baca tadi dari kitab Nasaihud Diniyah, yaitu bab tentang mabhas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini bahasan seru nih. Ya, karena ada orang yang senang melihat ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang benci. Apa itu? Apa ini tuh? Teriak sana, teriak sini. Enggak, amar ma'ruf nahi munkar. Ini kata Imam Haddad, annal amra bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min a'zami sya'airiddin. Bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar, ya, itu merupakan syariat agama yang sangat mulia. Ya, perintah yang sangat luar biasa mulianya di sisi Allah.
Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini ketika kita tidak mampu, maka jangan kita menjelek-jelekan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini ya memang ada cara-caranya. Tidak ada apa namanya itu proses. Tidak langsung datang main tempeleng, ada boleh. Ya, melihat ada orang bermaksiat, ubar. Langsung pian bawa parang, ada. Ya, ada tahapnya. Ya, enggak. Berikan nasihat, ya, dengan kata-kata yang baik. Wa ahammul muhimmati 'alal mu'minin, dan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Wa qad amara Allahu bidzalika fi kitabih wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah memerintahkan hal tersebut melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hatha alaihi wa raghaba fihi, dan Allah sangat menganjurkan, memerintahkan, ya, dan mengecam bagi orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wal takum minkum ummatun, dan hendaklah kalian menjadi umat, ya, yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan dengan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah kata Allah, ya, golongan orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf lebih mudah, lebih gampang daripada mencegah kemungkaran. Ngajak orang melakukan kebaikan itu gampang, ya. Tapi mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, itu resikonya besar. Ya. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin, dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalian ini, yakni kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, disebutkan oleh Allah, kalian ini adalah sebaik-baik umat. Tidak ada umat yang lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad. Istimewa. Ya, umat Nabi Muhammad ini umat istimewa, umat yang disayang, ya, umat yang dimanjakan oleh Allah. Walaupun hidupnya di akhir zaman. Ya. Sebagian ulama mengatakan, kenapa umat Nabi Muhammad ini dijadikan sebagai umat yang terakhir. Ya. Ada sebagian mengatakan bahwasanya hikmahnya agar kita ini tidak terlalu lama menunggu hari kiamat. Coba kalau kita nih jadi umat Nabi Adam, ya, jadi umat Nabi Adam, kira-kira berapa ribu tahun kita nunggu di kuburan tuh? Ya. Nah, kemudian di antara hikmahnya juga, kenapa kita dijadikan umat terakhir? Agar kita ini tidak terlalu banyak melakukan maksiat. Ya, tidak terlalu banyak melakukan maksiat. Umat Nabi Muhammad ini melakukan maksiat, angkat tangan, minta ampun sama Allah, langsung diampuni. Ya. Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan maksiat di sorga, ya, maksiatnya itu bukan maksiat yang kayak dilakukan orang berzina apa, bukan. Nabi Adam itu cuma ngambil buah khuldi, ya.
Allah sebutkan la taqrabah hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan engkau mendekat pohon ini. Tidak boleh mendekat, apalagi ngambilnya buahnya. Ya, akhirnya dirayu oleh iblis. Dirayu oleh iblis. Ambillah, makanlah, kan apa-apa. Diambil, dimakan. Ketika melakukan hal seperti itu berarti Nabi Adam telah melanggar perintah Allah. Posisinya di sorga langsung dikeluarin, diusir. Padahal kesalahan Nabi Adam satu. Posisinya di sorga langsung dikeluarin. Tapi umat Nabi Muhammad sebanyak apapun mereka melakukan maksiat, taubat kepada Allah, bermaksiat di dunia, walaupun banyak bertaubat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, padahal kesalahan yang dilakukan banyak, tapi kalau taubat masuk surga. Nabi Adam kesalahan yang dilakukan di dalam surga, diusir. Ya. Kemudian kata ulama yang kedua, Nabi Adam ketika melakukan kesalahan langsung dipisah oleh Allah dengan istrinya. Ya, enggak dipisah loh. Nabi Adam ketika makan buah khuldi tadi diusir oleh Allah, kemudian dipisah dengan Siti Hawa. Ketemunya di mana? Di mana? Jabal Rahmah lah. Yang biasa orang tulak umroh itu lah. Naik ke atas ada kayak apa itu? Batu biru itu. Ya, jar orang tuh tempat jodoh. Macam-macam ditulis oleh orang. Ya, bawa spidol lah. Yang ditulis tadi spidolnya permanen lagi. Fulanah binti Fulan, mudahan berjodoh dengan Fulan bin Fulan. Ya enggak. Memang tempat jodoh. Ketika berdoa di situ insya Allah terkabul. Ya. Ini ada dicoretin ya. Ya, bagus juga. Ya, biar lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, dari sorga dipisahkan dengan Siti Hawa, ketemunya di Jabal Rahmah. Itu berapa ratus tahun? Tapi umat Nabi Muhammad, maksiat apapun yang dilakukannya, ya, dia bermaksiat, balik ke rumah, bininya masih ada, anaknya masih ada, tidak dipisahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga kata ulama, Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan satu kesalahan, pakaiannya itu langsung diambil oleh Allah. Tidak pakai pakaian, dilepas. Umat Nabi Muhammad, ya, apapun maksiat yang dilakukannya, pakaiannya masih banyak, tidak ada yang hilang. Ini yang membuat para nabi-nabi terdahulu mereka itu sangat iri dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nyamannya umat Nabi Muhammad. Ya. Apapun maksiat yang kita lakukan, ketika benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat tersebut akan diterima oleh Allah dan dimasukkan ke dalam sorga. Ya, sorga itu tidak mungkin dibuka oleh Allah sebelum Nabi masuk. Ya. Dan Nabi Muhammad tidak akan masuk sorga sebelum umatnya masuk. Ya. Walaupun Nabi Adam duluan diciptakan, Nabi Adam terakhir. Yang paling lama siapa kata ulama? Nabi yang paling terakhir masuk sorga. Nabi? Siapa Nabi paling sugih? Nabi Nabi Sulaiman itu terakhir. Ya, enggak sugih.
Nabi Sulaiman itu aja terakhir masuk surga, ya enggak dihisap dulu. Ya. Nabi Muhammad masuk surga, diperintahkan masuk surga, nanti dulu. Mana umatku ini kemana? Dicari dulu. Sudah ketemu semuanya, masuk, baru Nabi masuk. Setelah Nabi Muhammad dan umatnya masuk, baru nabi-nabi yang lain. Baru dipanggil oleh Allah, yo yang lain masuk. Umat Nabi Muhammad sudah duluan. Alhamdulillah. Ini nikmat besar. Ya. Nah, kalian ini kata Allah adalah sebaik umat. Ukhrijat linnas. Ya, yang telah dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kalian mengajak kebaikan. Itu umat Nabi Muhammad tuh apa namanya tuh? Orangnya bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, ngajak orang. Paling pintar umat Nabi Muhammad mengajak orang melakukan kebaikan. Walaupun yang diajak cuma satu orang. Umat Nabi Muhammad mereka tidak mementingkan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Pasti sifatnya ngajak orang. Ya. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari suatu kemungkaran wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau pernah berkata kepada Allah, pernah bertanya, Ya Rabb, ma jaza'u man da'a akhahu wa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar. Nabi Musa bertanya, Ya Allah, apa balasan bagi orang yang mengajak saudaranya dan memerintahkan saudaranya untuk melakukan suatu kebaikan dan mencegahnya dari keburukan? Apa balasan yang akan engkau berikan ya Allah? Kalau ada orang ngajak saudaranya, ngajak orang lain melakukan kebaikan, kemudian mencegahnya jangan sampai melakukan keburukan. Apa balasan yang akan kau berikan ya Allah? Maka dijawab oleh Allah, aktubu lahu bikulli kalimatin ibadah sanah. Aku akan mencatat bagi orang tersebut yang mengajak saudaranya melakukan kebaikan. Satu kalimat yang keluar dari lisannya, aku catat ibadah 1 tahun. Ya. Ngajak orang lain melakukan kebaikan, kalimat yang keluar dari lisan kita ini, ya, kemudian kawan tadi, saudara tadi ikut melakukan kebaikan, 1 kalimat yang keluar dari lisan kita, Allah catat pahala 1 tahun ibadah. Contoh, umpamanya kita nih hendak menghadiri majelis seorang ulama, seorang guru, ya, kita ini tidak enak datang sendirian tuh, ada kawan. Enggak. Umpamanya kawan ini orangnya tidak pernah duduk di pengajian, ya, atau jarang aktif, ya, enggak. 1 hari mencungul, 5 bulan hilang, umpama. Pas kita hendak tulak ngelihat kawan tadi, umpat yuk, tulakan pengajian. Ulun nih, ada ini, tuman aja. Ya. Semakin banyak kalimat yang keluar dari lisan kita, agar si kawan ini tadi mau ikut pengajian, ya, akhirnya tergeraklah hatinya untuk menghadiri pengajian. Tunggu bentar, ulun ganti baju dulu. Boleh kawan tadi ganti baju, akhirnya ikut kita melakukan kebaikan. Ya. Maka 1 kalimat yang keluar dari lisan kita tadi, Allah catat pahala beribadah 1 tahun penuh. Walaupun si kawan yang kita ajak tadi sampai ke majelis hilang ruhnya, ya, kita udah dapat pahala.
Wa astahi an u'adzibahu binari. Dan jaminan yang kedua yang Allah berikan, ketika Allah sudah catat baginya ibadah 1 tahun, apa kata Allah? Astahi, aku malu, an u'adzibahu binari, untuk mengazab orang ini dengan api neraka aku. Aku malu mau mengazab seseorang dengan nerakaku ketika orang tersebut mengajak saudaranya untuk melakukan kebaikan. Artinya orang tersebut diselamatkan Allah. Ini pahalanya pian ya Allah. Ini bisa dikatakan amal jariah. Kita melakukan kebaikan, ngajak orang. Akhirnya orang ini berubah jadi baik. Salah satu sebabnya kita yang mengajak. Kemudian kita meninggal. Orang ini tetap melakukan kebaikan. Setiap amal ibadah kebaikan yang dilakukannya, kita tadi tetap dapat pahala. Itu amal jariah. Nah, sebaliknya ada dosa jariah. Dosa jariah ini yang bahaya. Ya, kita melakukan maksiat, melakukan dosa, ngajak orang. Orang tadi yang tadinya benar, orang baik, jadi rusak. Ya, enggak pernah bermaksiat gara-gara kita ngajak bermaksiat dia. Ya, sampai orang tersebut jadi ahli maksiat yang paling hebat, kita kalah. Wow, kawan ini lebih hebat ini. Ulun aja belum pernah masuk ke sini. Dia duluan lah. Gara-gara kita yang ngajak. Akhirnya dia bermaksiatnya istiqomah. Wah, maksiat terus makin hebat maksiatnya. Gara-gara kita yang ngajak. Akhirnya kita meninggal. Ini kawan ini selama dia bermaksiat, kita nih dapat terus dosanya. Ya, karena kita penyebab. Ya enggak. Makanya harus harus benar-benar amal baik yang kita lakukan dicontoh orang. Ya enggak. Kita melakukan amal baik dicontoh orang, maka kita akan selalu dapat amal jariah. Pahala dapat terus. Tapi ketika keburukan yang kita lakukan ditiru orang, ini yang bahaya. Ya. Selama orang tersebut melakukan keburukan, maka kita akan dapat dosa. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang laki-laki yang beriman, orang perempuan yang beriman, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka itu penolong bagi yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Nah, mereka inilah golongan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad nih kayak ini. Ya. Selain mereka beriman kepada Allah, satu di antara mereka itu saling membantu. Pasti itu dah ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Kalau melakukan kebaikan tuh jarang dia enggak mau melakukan kebaikan tuh sendirian tuh enggak mau. Pasti ngajak orang. Umpat kah? Kemana? Tahlil. Umpat kah? Tahlil. Sana kah? Sana. Pasti kadang-kadang kita ngajak orang. Ya walaupun kita ngajak tadi kadang-kadang basa-basi. Ya. Umpat kah? Mana? Tahlil. Umpat. Nah, ya ikut juga dia nih. Ya. Pasti ngajak orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan inilah kata Allah yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah jadikan kita sebagai umat yang membanggakan hati Nabi Muhammad, yang menyenangkan hati Nabi Muhammad,
Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin.